なんと言ったかな、こいつの術。ああ、そうだ。螺旋丸。Selamat datang kembali di Boruto 2 Blue Vortex. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter 8, kini kita akan melanjutkan di chapter 9. Aku berniat untuk tiba di depan Naruto, tapi malah di depan gadis kecil ini. Aku tidak menyangka akan hal ini, ucap Jura menatap Himawari. Unit sensorik, bisakah kau mendengar? Ini Shikadai dari tim 10, aku melakukan kontak dengan dua penyusup, keberadaan Sasuke tidak diketahui, segera kirim bantuan, ucap Shikadai meminta bantuan. Ada urusan apa kau datang ke sini? Kau sedang mencari sesuatu? Tanya Shikadai menatap Jura. Jura membuka buku catatan yang pernah dia baca, dia pun berkata, "Aku ingat kau, Nara Shikadai bagian dari Regu 10 yang dipimpin oleh Kazamatsuri Moegi, kau putra Hokage. Sayangnya aku punya urusan dengan pendahulunya, aku datang ke sini mengikuti petunjuk Naruto Uzumaki." Sejujurnya aku juga terkejut, jawab Jura. "Apa maksudmu? Kau ingin aku sampaikan pesan pada orang tua itu?" "Hei, berhenti berbicara omong kosong," ucap Shikadai. "Tidak mungkin Hokage ketujuh ada di sini, dia sudah menghilang selama 3 tahun, Inojin menambahkan. "Aku mengerti, setidaknya kami tahu dia tidak ada di desa ini," respon Kyuubi. "Hanya dia yang kurasakan," ucap Jura dan pandangannya masih menatap Himawari. "Kyuubi, ada apa dengan orang ini?" Dia mengoceh tak henti-hentinya. Penampilan dan gaya rambutnya juga seperti berbahaya, gerutu Chou. "Ada apa ini? Bagaimana hubungan Himawari dengan Kyuubi?" tanya Shikadai. "Siapa yang tahu? Aku juga tidak mengerti banyak. Ini adalah dunia yang benar-benar misterius." Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan, tapi itu hal yang bagus, ucap Jura dan langsung menyerang mereka dengan kekuatan akar-akar pohon untuk menjepit mereka. Shikadai dan yang lainnya terkejut lalu berpencar menghindari serangan itu. Namun di antara mereka Himawari dapat terjepit dan hampir tertelan oleh pohon itu. "Ninpo Chojugiga," teriak Inojin dan langsung mengeluarkan lukisan katak kemudian bergerak. Katak itu pun mengeluarkan lidahnya yang panjang menarik Himawari dari jepitan pohon itu. Himawari akhirnya dapat keluar dari pohon itu dan ditangkap Chou dengan membesarkan tangannya. Yang satu ini luar biasa, memperlihatkan koordinasi seperti itu tanpa bertukar kata adalah hal yang luar biasa, ucap Jura setelah melihat aksi mereka. "Aku akan menghargai kerjasama tim kalian, dan menawarkan beberapa saran. Satu-satunya tujuan dan saran kami adalah Uzumaki Himawari. Aku tidak memusuhi kalian bertiga, tapi jika kalian berniat untuk menolak, aku tidak punya pilihan untuk menyerang kalian." Kemudian unit sensorik sudah menghubungkan dengan Shikamaru. "Shikadai, kau baik-baik saja? Bagaimana situasi yang terjadi?" tanya Shikamaru mencemaskan putranya. "Target musuh adalah Himawari, aku tidak tahu kenapa, tapi Kyuubi terlibat," ucap Shikadai melaporkan. "Apa?" Shikamaru terkejut. "Apa maksud mereka? Kenapa menargetkan aku?" gerutu Himawari dalam hatinya. Di tempat lain terlihat Boruto dan Kashinkoji. "Boruto, mereka bergerak," ucap Kashinkoji. "Kemana?" "Konoha," tanya Boruto. "Benar, terbanglah dengan katak Myoboku," jawab Kashinkoji. Boruto pun menggunakan jutsunya dan pergi ke Konoha. Di Konoha Shikadai masih berhadapan dengan Jura. "Katakan padaku satu hal, kalian datang ke sini dengan mengikuti petunjuk tentang Naruto, benar kan?" tanya Shikadai. "Jujur saja, petunjuk di sini adalah Kyuubi itu sendiri, dan sekarang aku dapat merasakan reaksi cakranya dari Uzumaki Himawari," jawab Jura. "Cakra Kyuubi?" gerutu Himawari yang masih bingung. "Tenang Hima, itu sebuah kesalahan, tidak mungkin kamu akan menjadi sasaran, orang-orang ini tidak mengerti apa-apa," ucap Chocho menenangkan Himawari. "Seperti yang aku katakan sebelumnya, kami juga terkejut kenapa bisa sampai seperti ini, yang perlu kita ketahui Uzumaki Himawari dengan melahapmu, aku akan mendapat jawabannya," ucap Jura sembari melangkahkan kakinya. "Berhenti, aku peringatkan jika kau memakannya tidak akan bisa lolos dari sini," seru Shikadai dan bersiap melakukan serangan. Di tempat lain di kantor Hokage, Shikamaru menginstruksikan bantuan agar segera datang ke tempat Shikadai dan teman-temannya. Kawaki yang terkena pukulan telak dari Jura kini sudah sadarkan diri,
di sana juga terlihat delta yang mengkhawatirkan kondisi Kawaki. Kau akhirnya bangun, jangan membuatku khawatir seperti itu, kau tidak akan menunjukkannya pada Eida-chan kan, ucap Delta. Mereka berada di pinggiran distrik D sekarang, ayo pergi, Delta mengajak Kawaki kembali ke tempat pertarungan. Tunggu, ada satu orang lagi tamu tak diundang, gerutu Kawaki. Kawaki merasakan kehadiran Boruto di desa Konoha. Terlihat Boruto sudah ada di desa Konoha, dia melihat para shinobi Konoha yang sudah terpanggang dengan akar-akar pohon, akibat serangan Jura. Boruto, bisakah kau mendengarku? Ini seperti panggilan sebelumnya tidak resmi, ucap Shikamaru melalui telepatinya. Aku mendengarmu, jawab Boruto. Ada dua musuh mereka pasti pohon-pohon dewa yang kau sebutkan, rupanya mereka mengincar Naruto tapi entah kenapa, Himawari adalah target baru mereka, tampaknya Cakra Kyuubi berhubungan dengannya, ucap Shikamaru. Boruto mendengar itu sangat terkejut, apalagi sampai menargetkan adiknya Himawari. Masih dalam kebingungan tiba-tiba terdengar suara Kawaki, melaporkan kehadirannya kepada unit sensorik. Unit sensor ini Kawaki, mengkonfirmasi penyusup Boruto di dekat gerbang utama tempat para Jonin terbunuh. Boruto langsung melirik ke arah Kawaki. Kenapa kau mengendap-endap, apa kau teman monster itu? Tanya Kawaki. Apa kau benar-benar tipe orang yang bermain-main di sini? Terutama saat Konoha sedang diserang, jawab Boruto. Tidak sadar diri, kau adalah musuh Konoha Boruto, gerutu Kawaki. Cukup omong kosong ini, kita harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu, jadi maukah kau ikut denganku, ucap Boruto. Tiba-tiba Kawaki menggunakan matanya mengeluarkan besi-besi tajam menyerang Boruto. Boruto menghindari serangan itu dengan mudah, Kawaki kembali menyerang menggunakan cakar tangannya yang sudah berubah. Namun Boruto dengan kecepatannya sudah berada di depan Kawaki, dan dengan sedikit dorongan Kawaki terpental dan jatuh menyusur tanah. Ini sangat menyedihkan, kau bahkan belum berlatih dengan benar, ucap Boruto menatap Kawaki. Kawaki melirik ke arah Boruto, namun dia merasakan tangannya sudah berubah pertanda karma akan segera aktif. Boruto pun melihat tangannya, dan benar saja tangan Boruto pun sudah mengeluarkan tanda karmanya. Boruto pergi sekarang, jaga jarak, hal itu akan menjadi tidak terkendali, ucap Katak Kashinkoji. Boruto pun dengan segera melesat pergi meninggalkan Kawaki dan Delta. Kembali ke Jura dan tim 10 yang sudah membuat formasi menyerang. Inojin dan Himawari terbang menggunakan burung elang dan bersiap mencengkram dari atas. Shikadai menggunakan jutsu andalannya pengikat bayangan. Namun Jura dengan mata Rinnegan-nya dapat dengan mudah menyerap jutsu itu. Melihat itu Shikadai terkejut seakan tidak percaya, namun dengan segera Chou-Chou menggunakan jutsu andalannya membesarkan tangannya dan langsung mencengkram Jura. Ledakan besar pun terjadi, Shikadai dan Chou-Chou terpental dan terdesak. Inojin, cepat jemput aku dan Chou-Chou, teriak Shikadai. Kemudian Inojin dengan burung elangnya melesat dan membawa Shikadai juga Chou-Chou. Apa tidak apa-apa membiarkan mereka kabur, ucap Hidari yang sedari tadi hanya menyaksikan pertarungan mereka. Targetku adalah Uzumaki Himawari, yang harus mereka lakukan adalah menyerahkannya dan aku akan berhenti. Meskipun mereka mengerti soal itu, mereka tampaknya siap untuk terus berjuang, sampai akhir yang pahit dengan nyawa mereka, jawab Jura. Sungguh bodohnya, tampaknya mereka tidak memiliki kecerdasan, gerutu Hidari. Bukan itu masalahnya, sesuatu membuat mereka cukup marah untuk melawan naluri bertahan hidup mereka, dan apapun itu harus menjadi informasi penting bagi kita. Sementara itu tim 10 yang sudah meninggalkan Jura kini terbang dengan burung elangnya Inojin. Hampir saja, kita bisa saja musnah jika terkena serangan tadi, ucap Chou-Chou. Tapi untuk saat ini selama kita dekat dengan Himawari, dia tidak akan melepaskan serangan kuat lain seperti itu, gerutu Shikadai. Ayo kita tetap berkelompok dan mencoba untuk mencari tahu langkah selanjutnya, Shikadai menambahkan. Bagaimanapun juga bukanlah lebih baik meninggalkan desa, ucap Chou-Chou. Kau benar, pada titik ini kita yang memancing mereka, jawab Shikadai. Inojin, turunkan aku akan kabur sendiri, ucap Himawari. Tunggu, apa maksudmu? Tidak mungkin aku akan melakukan itu, jawab Inojin dengan raut wajah penuh kecemasan. Kau tidak bisa berlari lebih cepat dari dia, bukankah begitu? Saut Shikadai yang juga mencemaskan Himawari. Bahkan dengan semua orang, kita bukan tandingan mereka, jika ini terus berlanjut orang lain akan, jawab Himawari tidak melanjutkan perkataannya. Himawari tiba-tiba merasa berada di tempat sunyi tanpa melihat siapapun. Pandangannya pun kosong, Shikadai, Chou-Chou dan Inojin terheran melihat itu.
Di mana ini? Astaga, tak kusangka si Jubi, gerutu Himawari di alam bawah sadarnya. Dia melihat sosok Jubi, berhadapan dengannya. Gadis kecil, apa kau tahu siapa aku? Ucapnya menatap Himawari. Kamu Kyuubi kan? Jawab Himawari seakan tidak percaya. Dan chapter 9 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter 10. Terima kasih sudah menonton.